Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat Bapak Ibu penguji uji kinerja PPG Guru Tertentu tahap 2 tahun 2025. Perkenalkan, saya Muhammad Iqmal, mahasiswa PPG di LPTK Universitas Negeri Yogyakarta dengan program studi Pendidikan Ekonomi dengan NIM 25105462796. Hari ini saya akan mengambil video ujian praktek mengajar di SMAN 1 Gondalegi, Kabupaten Malang, Jawa Timur. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pagi luar biasa. Masih semangat ya? Semangat. Oke, gimana kabarnya? Baik, sehat semua? Alhamdulillah. Oke, selanjutnya alangkah baiknya jika kita bisa memulai kegiatan pada hari ini dengan berdoa terlebih dahulu, gitu ya. Mungkin sekarang yang memimpin berdoa adalah dari ketua kelas. Ketua kelasnya mana? Angkat tangan. Ya, silakan dipimpin berdoa dulu. Mulai pembelajaran hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Doa menurut keyakinan masing-masing. Doa mulai. Doa selesai. Terima kasih. Selanjutnya akan saya absen dulu. Siapa yang tidak masuk hari ini? Yang pertama Afrilia. Terus Ahmad Febriansyah. Terus selanjutnya Anissa Alia Putri. Oke. Arini Nur Arifah. Oke. Selanjutnya Bima Renal. Oke. Destian Yuli. Dewi Anggraini. Diva Fitri. Oke. Dia Evita Sari. Sakit. Dia Evita Sari. Oh. Eca Serlia. Sakit. Paradisa. Oke. Vika Agustina. Sakit. Oke. Safira. Oke. Sylvia. Oke. Ulfatul Zahra. Oke. Wildan Puja. Oke. Ahmad Hakul Jalil. Oke, berarti yang tidak masuk 2 ya karena sakit, terus sama yang izin karena lomba debat juga 1 gitu ya. Jadi total yang tidak ada di kelas 4 sama Vera tadi izin. Baik, pada kesempatan kali ini setelah saya absen dan mengecek ketidakhadiran, sekarang saya minta alangkah baiknya untuk mengawali pembelajaran ini kalian cek dulu lingkungan sekitar kalian atau yang ada di samping, depan, belakang kalian, kira-kira ada sampah apa enggak. Kalau misalkan ada sampah, minta tolong diambil, disimpan dulu dan nanti dibuang pada tempatnya. Oke. Sudah bersih semua ya? Sudah, Bapak. Oke, saya anggap 10.6 ini memang kelasnya bersih gitu ya. Mulai dari awal sudah bersih. Oke. Selanjutnya, setelah mengecek kebersihan dari lingkungan sekitar kalian, sekarang kita harus meningkatkan rasa nasionalisme kita gitu ya, dengan cara kita menyanyikan salah satu lagu nasional yaitu Padamu Negeri. Oke, baik, kita mulai. Tapi sebelumnya saya minta semua berdiri dulu. Oke, baik, sudah berdiri semua. Kita mulai 1, 2, 3. Padamu negeri kami berdiri, padamu negeri kami berbakti, padamu negeri kami berbakti. Oke, baik, terima kasih.
telah ikut menyanyikan lagu Padamu Negeri. Selanjutnya silakan duduk kembali. Selanjutnya, setelah kita menyanyikan lagu nasional Padamu Negeri, itu artinya kita sudah memupuk rasa nasionalisme kita, gitu ya. Rasa cinta tanah air kita itu semakin tinggi, gitu ya. Dan kalian sebagai warga negara Indonesia itu memang sepatutnya harus bangga dengan bangsa Indonesia. Selanjutnya kita akan memulai yang namanya ice breaking. Jadi sebelum kita masuk ke materi kita, ke pembahasan kita akan melakukan ice breaking. Nah, untuk ice breaking ini sangat gampang sekali. Ini menguji konsentrasi kalian, gitu ya. Apakah kalian masih konsentrasi apa tidak, gitu ya. Oke, nanti semua ikuti instruksi dari saya. Ice breakingnya ini yaitu nanti akan saya berikan kata perintah untuk kalian, gitu ya. Nah, pada saat saya menyebutkan kata perintah dengan awalan Pak Guru, itu nanti kalian ikuti, gitu ya. Sedangkan nanti pada saat ada perintah dengan awalan tidak ada Pak Guru, itu nanti jangan diikuti. Paham ya? Oke. Konsentrasi semuanya, fokus. Bisa dimulai? Oke, ikuti perintah dari saya ya. Sebelumnya saya minta kalian berdiri dulu. Oke. Dari sekian ini ternyata masih banyak yang tidak konsentrasi ya. Karena ini tadi saya ngomong kalian berdiri, tidak ada Pak Gurunya, gitu ya. Jadi kalian kurang konsentrasi. Kan saya sudah bilang kalau tidak ada Pak Gurunya jangan diikuti, tapi kalian mengikuti, gitu ya. Nah, untuk mengembalikan konsentrasi kalian, saya minta semuanya hadap ke kanan. Semuanya hadap ke kanan, dan saya minta pegang pundak temannya di depannya. Yang sendirian ya gak apa-apa ya, memang tidak beruntung berarti. Silakan dipijit pundak temannya. Mungkin pundak temannya capek jadi gak konsentrasi. Oke, sekarang pindah ke kiri, hadap ke kiri, gantian. Oke, silakan dipijit. Sampai temennya merasa nyaman. Sudah cukup. Selanjutnya, setelah kalian sudah merasa agak rileks, sudah berkonsentrasi, pada hari ini atau kesempatan kali ini kita akan membahas tentang bab 1 kita, yaitu ilmu dasar ekonomi. Oke. Sebelum itu, saya di sini akan menyampaikan dulu tujuan pembelajaran kita pada kali ini, yaitu ilmu dasar ekonomi. Tujuan pembelajarannya itu yang pertama, diharapkan peserta didik mampu menjelaskan pengertian ekonomi serta memahami pentingnya ilmu ekonomi. Itu yang pertama. Yang kedua, diharapkan peserta didik mampu menyebutkan dan membedakan masalah pokok ekonomi klasik dan modern. Yang ketiga, diharapkan peserta didik mampu menunjukkan pemahaman tentang prinsip ekonomi. Yang keempat, diharapkan peserta didik mampu mengidentifikasi pelaku-pelaku ekonomi. Jadi selama pembelajaran kita hari ini, itu nantinya pada akhirnya akan mencapai tujuan pembelajaran yang saya sebutkan tadi. Gitu ya? Sudah siap? Siap. Oke, kalau sudah siap langsung saja di bab 1 ilmu dasar ekonomi. Yang pertama kita bahas adalah pengertian ekonomi. Nah, di sini kan kalian masih baru kelas 10 SMA ya. Nah, sebelumnya di SMP atau MTS apakah sudah pernah mempelajari ekonomi? Ya. Ada yang sudah ya? Oke. Ada yang belum juga. Untuk ekonomi sendiri, apa sih itu maksudnya? Setahu kalian, ekonomi itu apa? Pengelolaan uang. Terus apa? Manajemen? Manajemen rumah tangga. Ya, betul. Jadi dua jawaban itu sama-sama betul ya. Tapi di sini kita akan membahas pengertian ekonomi secara kata dulu atau secara etimologi. Secara etimologi atau kata.
Secara kata, ekonomi itu berasal dari kata apa? Ya, dari bahasa Yunani yaitu oikonomikos. Oke, dari bahasa Yunani. Artinya apa? Ya, artinya pengelolaan ladang. Oke. Kalau tadi oikonomikos itu artinya pengelolaan ladang, kalau ekonomi artinya adalah pengelolaan uang, gitu ya. Itu secara kata. Nah, sekarang secara harfiahnya atau secara kalimat intinya, pengertian dari ekonomi itu adalah, ada yang tahu di sini? Ekonomi itu mempelajari tentang apa? Mempelajari. Oke, sebelum kalian jawab, saya tanya dulu ke kalian. Apakah kalian sebagai manusia itu mempunyai kebutuhan dan keinginan? Oke, sudah pasti ya. Dikarenakan memang hakikatnya manusia itu mempunyai hawa nafsu. Nah, hawa nafsu itu bentuknya ya seperti kebutuhan dan keinginan. Nah, kebutuhan dan keinginan ini sama apa tidak? Tidak. Ya, apa bedanya? Bedanya Ada yang bisa jawab? Silakan angkat tangan. Oke, kalau kebutuhan itu sifatnya biasanya lebih penting dan lebih utama. Sedangkan keinginan itu bersifat sekunder. Sekunder itu artinya kalau yang utama sudah dipenuhi, baru itu dipenuhi, gitu ya. ya, Pak. Jadi istilahnya atau istilah gampangnya itu kurang penting kalau keinginan. Kalau kebutuhan itu lebih penting, gitu ya. Jadi intinya ekonomi itu membahas tentang bagaimana cara manusia untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Itu adalah pengertian ekonomi. Untuk pengertian ekonomi lebih tepatnya ini ya, yaitu ilmu yang mempelajari tentang bagaimana manusia memenuhi kebutuhan yang tidak terbatas dengan kondisi sumber daya yang terbatas. Jadi maksudnya kebutuhan manusia itu tidak terbatas, artinya kebutuhan manusia itu tidak ada habisnya, gitu ya. Kalian sepakat dengan itu? Sepakat. Oke. Contohnya bisa kita lihat pada saat kegiatan kita sehari-hari atau kehidupan kita sehari-hari, yaitu contohnya makan, gitu ya. Apakah kalian makan hanya satu kali seumur hidup? Tidak. Pastinya untuk makan sendiri itu tiap harinya kalian butuh, gitu ya. Bahkan belum sampai 1 hari, mungkin setelah makan selang 5 jam gitu kalian sudah lapar, gitu ya, dan butuh makan. Oke. Jadi itu kebutuhan manusia itu tidak ada batasnya, tidak ada habisnya. Sedangkan sumber daya untuk memenuhi kebutuhan kita itu akan habis lama-kelamaan, gitu ya, akan langka. Contohnya seperti beras. Beras yang dulunya mungkin hanya harga 5.000 per kilo, sekarang sudah 10.000 per kilo, bahkan sampai 15.000 per kilo, gitu ya. Itu dikarenakan beras stoknya itu sudah mulai habis atau langka, gitu ya. Jadi bagaimana caranya supaya manusia itu bisa memenuhi kebutuhan hidupnya dengan sumber daya yang terbatas? Apa yang dilakukan? Ya, menghemat, terus memanfaatkan barang yang ada mungkin ya. Oke. Barang seadanya, barang yang ada di sekitar kita itu bisa kita manfaatkan dengan semaksimal mungkin, gitu ya maksudnya ya. Oke, selanjutnya, jadi dari pengertian ilmu ekonomi tadi itu dapat menghasilkan rumus ekonomi, yaitu kebutuhan manusia tidak terbatas, sedangkan sumber dayanya terbatas. Jadinya bagaimana? Jadinya ya harus bisa memilih secara selektif, secara bijak, gitu ya. Harus bisa membedakan mana yang lebih penting, mana yang tidak penting, gitu ya. Oke. Saya kira itu aja pengertian dari ilmu ekonomi. Mungkin ada yang ingin ditanyakan? Sudah paham semua? Oke. Kalau sudah paham, kita lanjutkan ke subbab kedua kita, yaitu adalah masalah pokok ekonomi. Masalah pokok ekonomi itu ada
2. Ada yang tahu mungkin masalah pokok ekonomi itu apa saja? Ada 2. Oke, betul sekali. Jadi ada 2 masalah pokok ekonomi, yaitu klasik dan modern. Klasik dan modern. Oke, nah setiap masalah ekonomi klasik dan modern itu dibagi lagi menjadi 3. Ada yang tahu apa saja? Yang klasik dulu, ya, produksi, distribusi, oke, konsumsi, oke. Jadi ada 3 untuk yang klasik. Kalau untuk yang ekonomi modern, ya, what, how, for whom. Oke. Kalau untuk artinya ada yang tahu what itu? Oke, apa? Kok? Oh, ya. Saya kira kalian balik tanya ke saya gitu. Oke, what itu apa? Terus how? Bagaimana? Terus untuk for whom? Untuk siapa? Untuk siapa? Oke. Oke, untuk yang what ini ada kelanjutannya. Jadi sebuah pertanyaan yang berkaitan dengan ekonomi modern, yaitu kelanjutannya adalah apa yang, ya betul sekali, apa yang diproduksi. Oke, terus kita lanjut yang how. Bagaimana kelanjutannya? Ya, bagaimana cara memproduksi? Bagaimana cara produksinya? Terus yang ketiga, untuk siapa? Oke, untuk siapa barang diproduksi? Untuk siapa barang diproduksi? Oke, kita bedah satu-satu ya. Kita anggap saja yang what atau apa ini, apa yang diproduksi itu tempe gitu ya. Kita anggap berproduksi tempe. Lanjut ke pertanyaan kedua, bagaimana cara memproduksi tempe? Ya, awalnya dari apa tempe itu? Kedelai. Dari kedelai. Mungkin dari kedelai yang mentah itu nanti bisa dicuci dulu gitu ya. Setelah dicuci mungkin bisa difermentasi. Oke, setelah difermentasi akhirnya bisa jadi tempe. Nah, terus untuk tempe yang dijual di pasaran itu hitungannya masih tempe setengah jadi. Lalu baru kalau digoreng, dioseng-oseng itu jadi tempe jadi. Oke, jadi bisa setengah jadi, bisa jadi. Oh, jadi. Oke, sekarang lanjut. Untuk siapa tempe itu diproduksi? Masyarakat. Ya, buat kalian yang memang biasanya makan tempe gitu ya. Biasanya kan kalau manusia itu atau kalian sendiri makan itu tidak hanya pakai nasi gitu ya. Pasti ada lauk pauknya. Entah itu ayam goreng, tahu, dan bisa mungkin saja tempe ini gitu ya. Sampai sini sudah paham tentang masalah pokok ekonomi? Oke, kalau sudah paham, kita lanjut ke subbab ketiga, yaitu prinsip ekonomi. Oke, ada yang tahu prinsip ekonomi itu seperti apa? Oke, saya tanya dulu ke kalian. Kira-kira orang dagang itu mau rugi apa untung? Oke, mau untung kan ya. Jadi kalau mau untung, kalau bisa mereka itu mengeluarkan modal sekecil-kecilnya dan mendapatkan keuntungan sebesar-besarnya. Tidak usah pedagang wis. Kalian pada saat ingin membeli suatu barang, apakah kalian mau yang mahal? Oke, maunya yang murah kan ya. Tapi dengan kualitas yang terbaik atau yang tidak? Terbaik. Kualitas yang terbaik. Jadi kurang lebih seperti itu prinsip dari ekonomi.
mengeluarkan modal sekecil-kecilnya dan mendapatkan keuntungan yang sebesar-besarnya. Selanjutnya kita bahas tentang pelaku ekonomi. Jadi itu ya, pelaku ekonomi ada 4 dengan masing-masing tugasnya. Mungkin ada yang ditanyakan? Sudah paham ya? Oke, nah selanjutnya akan ada tugas untuk kalian. Oke, silakan sebelum saya tugaskan, di sini saya akan membentuk kelompok, yaitu sebanyak 4 kelompok. Oke, langsung saja saya tentukan kelompok 1 sebelah sini, kelompok 2, kelompok 3, dan kelompok 4. Oke. Jadi silakan nanti berdiskusi terkait soal yang akan saya berikan. Oke, jadi ini untuk tugasnya. Di sini sudah saya siapkan 4 masalah ekonomi. Nah, nanti setiap kelompok itu akan mendapatkan satu-satu. Langsung saya tentukan di sini ya. Kelompok 1 akan mendapatkan masalah tentang harga sembako naik. Oke, itu masalah dari kelompok 1. Terus kelompok 2. Masalahnya banyak pengangguran di lingkungan sekitar. Itu untuk kelompok 2. Kelompok 3, barang impor lebih disukai daripada produk lokal. Itu kelompok 3. Kelompok 4, kelangkaan BBM atau gas LPG. Jadi sudah mendapatkan masing-masing masalahnya, masalah ekonomi. Setelah itu saya minta kalian diskusikan 4 soal di bawah ini. Yang pertama, apa penyebab masalah tersebut? Misalkan kelompok 1, apa penyebab masalah dari harga sembako naik, gitu ya. Terus yang kedua, termasuk masalah ekonomi apa? Jelaskan. Nah, harga sembako naik ini kira-kira termasuk masalah ekonomi apa? Untuk masalah ekonominya, kita pakai yang ekonomi klasik, yaitu antara produksi, distribusi, dan konsumsi. Nah, kira-kira harga sembako naik itu diakibatkan atau masuk ke dalam masalah ekonomi apa? Masalah ekonomi produksi kah, konsumsi kah, atau distribusi, gitu ya. Terus yang ketiga, siapa saja pelaku ekonomi yang terlibat dalam masalah harga sembako naik? Itu kira-kira siapa? Apakah produsen kah, apakah distributor kah, atau mungkin konsumen, atau pemerintah, atau masyarakat luar negeri? Terus selanjutnya yang keempat, bagaimana solusi yang dapat diterapkan untuk masalah harga sembako naik? Itu dari sudut pandang 3 ya, yaitu produsen, konsumen, dan pemerintah. Kurang lebih seperti itu untuk tugasnya. Dan untuk nomor 2 ini juga dijelaskan. Begitupun juga nomor 3 juga dijelaskan alasannya kenapa, gitu ya. Oke, silakan dikerjakan untuk masing-masing kelompok. Nanti akan saya berikan waktu kurang lebih 20-30 menit. Nah, setelah kalian selesai, nanti akan kalian presentasikan di depan, bergantian satu persatu, gitu ya, tiap kelompok. Kalau ada yang kurang paham, silakan bisa ditanyakan. Ada kesulitan dari kelompok 4? Soalnya ditulis ya. Ada kesulitan dari kelompok 2? Aman ya? Silakan dibantu dulu temannya. Dibantu untuk mikir. Nanti dibagi aja ya. Misalkan sudah ada yang nulis, terus nanti yang bagian di depan itu siapa yang presentasi gitu. Gitu ya. Oke, baik. Perhatikan semua. Kelompok 1 sudah selesai dan sudah siap untuk presentasi. Jadi kita mulai dulu dari kelompok 1. Silakan kelompok 1 bisa maju ke depan untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Oke, untuk kelompok yang tidak maju, silakan nanti siap-siap pertanyaan ya. Tapi untuk setiap yang maju ini itu cuma 1 pertanyaan. Entah itu dari kelompok 2, 3 maupun 4 gitu ya. Nah, barang siapa nanti yang angkat tangan dan bertanya, itu nanti akan mendapatkan poin untuk semua anggota kelompoknya. Misalkan
misalkan kelompok 2 itu Zahra yang angkat tangan, yang dapat poin itu semuanya dapat poin dari saya pribadi gitu ya. Oke. Begitupun juga nanti yang jawab itu juga akan mendapatkan poin dari saya. Oke, silakan kelompok 1 bisa dibuka dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 1 yang beranggota ada Malvino, ada Mikael, ada Afrilia, saya sendiri, Bima Reynal, Nazril, Azura, dan Sefrila. Oke. Silakan bisa dibacakan hasil diskusinya atau dapat masalah apa? Kelompok 1. Ada masalah harga sembako naik. Oke. Lanjut ke pertanyaan pertama, apa yang menyebabkan harga sembako naik? Silakan. Yaitu meningkatnya permintaan, menurunnya penawaran, kenaikan harga input, upah buruh, praktik monopoli dan kartel, spekulasi pasar, kebijakan impor, subsidi, dan kondisi cuaca. Memastikan pasokan pangan tetap lancar. Oke. Mungkin itu yang bisa disampaikan dari kelompok 1 tentang harga sembako naik. Mungkin ada pertanyaan dari kelompok 2, 3, atau 4. Silakan angkat tangan dulu. Kelompok 2. Kan tadi ada buruh upaya. Itu kan harga sembako, Pak. Terus sebenarnya sama buruh upah apa? Buruh upah apa? Upah buruh. Oke. Atau gaji buruh gitu ya. Oke, apa hubungannya harga sembako naik dengan gaji buruh? Oke, apa? Hubungan dari harga sembako naik dengan upah buruh adalah karena buruh ini tadi kan diupah, Pak. Ya. Nah, mereka itu butuh pemasukan, makanya harga sembakonya jadi naik. Ya, kalau buruhnya menuntut kenaikan gaji, otomatis harga sembako itu juga akan naik. Jadi saling berhubungan ya. Kalau gaji upahnya buruh itu naik, berarti sembako juga akan naik gitu ya. Soalnya ya yang pemilik beras ini atau sembako ini juga gak mau rugi. Kalau harga sembako tetap terus gaji upahnya dari buruh itu naik, kan rugi jadinya. Jadi harus sama-sama naik gitu ya. Paham ya kelompok 2 ya? Oke, terima kasih pertanyaannya. Tadi yang jawab siapa namanya? Safrila. Oke, nanti Safrila akan dapat nilai tersendiri dari saya. Oke, silakan. Mungkin cukup sekian untuk kelompok 1. Sudah ditutup. Cukup sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya silakan langsung duduk di tempatnya masing-masing. Untuk mengakhiri pertemuan pada kali ini, saya ingin bertanya dulu ke kalian. Kira-kira dari pembelajaran kita hari ini, mulai dari pengertian ekonomi apa sampai dengan kita presentasi ini tadi, kira-kira apa yang didapatkan? Silakan. Pada pembelajaran kali ini kita tuh dapat ilmu soal masalah ekonomi dari segi klasik sama modern. Dari situ prinsip sama pelakunya. Dengan adanya kelompok ini kita juga bisa ngejelasin dan lebih mengerti tentunya. Dan dari sikap sosial kita bisa belajar berinteraksi lebih baik lagi. Bisa lebih bekerja sama dengan kelompoknya gitu ya. Oke, sudah itu aja. Oke, mungkin Zahra ada yang mau ditambahkan? Oke, jadi inti dari umpan balik atau refleksi yang diberikan oleh Regita tadi, kita ada 2 poin yang didapatkan. Selain ilmu, itu juga ada sosialnya, yaitu berupa kerjasama antar anggota kelompoknya, gitu ya. Jadi dapat disimpulkan bahwasanya untuk pembelajaran kali ini tentang ilmu dasar ekonomi itu sangat bermanfaat. Oke, mungkin sekian dulu untuk pertemuan kali ini. Mungkin ada pertanyaan dari kalian? Bisa diakhiri ya? Sekali lagi terima kasih atas perhatiannya pada hari ini dan atas kerjasama serta bantuannya. Jika ada kurang salahnya mohon maaf.
Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.